Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, senang sekali jumpa kembali. Kali ini kita akan bicara tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitar yang ada di buku tema 3 subtema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melihat lebih dalam kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Ya, ingat kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda dan anak-anak sendiri sudah mencoba bagaimana perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Banyak sekali anak-anak ya, karena keajaiban itu atau keajaiban perubahan wujud benda itu juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, di akhir pembelajaran nanti Ibu berharap anak-anak dapat menyebutkan 5 peristiwa perubahan wujud benda yang kita temui di sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan peristiwa perubahan wujud benda di sekitar. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan manfaat perubahan wujud benda. Yang keempat, anak-anak memahami bagaimana dampak buruk perilaku manusia terhadap keselamatan bumi. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Tahukah kalian gambar apa ini? Bisa mengira gambar apa ini? Atau bisa menebak gambar apa ini? Wah, tepat sekali. Ya, ini adalah gambar para petani garam. Mereka sedang bertani garam. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, petani garam sedang menyiapkan tambak dangkal. Tambak dangkal itu bidang-bidang yang dibatasi, tidak terlalu dalam. Tujuannya untuk diisi air laut, ya. Setelah mereka isi dengan air laut, lalu tambak itu dibiarkan agar terkena sinar matahari. Ya, biasanya dilaksanakan atau dikerjakan di saat musim kemarau, di mana sinar matahari sangat banyak, ya. Dan berapa lama ya? Ada yang mengatakannya atau membuat garam ini sebanyak 210 hari. Tapi ada juga yang lebih. Tidak bisa dijadikan patokan. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya. Kira-kira apa ini yang sedang diambil? Ya, ini adalah butiran garam. Dari mana butiran garam tersebut? Ya, karena panas matahari yang terik tadi menyebabkan air laut yang ada di tambak dangkal itu menguap. Ya. Menguap, uapnya naik ke atas, sementara air tadi yang mengandung butiran atau kristal garam, itu garamnya tinggal, airnya saja yang naik ke atas menjadi uap, ya. Nah, peristiwa ini kalian tahu nggak perubahan wujud apa yang terjadi? Betul sekali, ini salah satu bukti perubahan wujud menguap. Jadi dari wujud cair berubah menjadi uap. Ya, oke, good job. Nah, sekarang mari kita lihat bukti perubahan wujud yang lain yang ada di sekitar kita. Kira-kira bisa tebak nggak ya apa ya yang kedua? Coba lihat gambar Ibu. Nah, kalian pernah melihat ini? Iya. Wah, Bu Esti juga dulu ketika kecil suka. Ini permen gulali namanya. Kalian tahu nggak? Permen gulali ini
asalnya dari mana atau terbuat dari apa? Ya, betul sekali. Dari gula. Gula pasir ya. Gula pasir ini dilelehkan, diberi sedikit air, lalu dipanaskan, maka gula pasir tadi akan meleleh. Lalu warnanya dari mana Bu Esi? Ya diberi pewarna pada saat melelehkan ya. Diberi pewarna pada saat melelehkan. Nah, maka perubahan wujud yang terjadi apa saja ketika kita akan membuat gulali? Yang pertama adalah gula pasir yang bentuknya padat akan mencair setelah dipanaskan. Jadi padat ke cair menjadi peristiwa mencair. Betul, jadi padat menjadi cair disebut peristiwa mencair. Yang kedua, setelah gulanya mencair, maka akan didiamkan. Nah, ketika didiamkan, perlahan cairan itu akan mulai memadat kembali. Dan sebelum menjadi sangat padat, biasanya gulali ini kemudian dibentuk. Terserah mau dibentuk apa, seperti ini ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang bentuk kuda, luar biasa sekali, hebat sekali ini yang membentuknya ya. Nah, jadi pada saat cairan gulanya itu mengental, baru kemudian dibentuk. Karena apabila sudah dingin, keras, tidak bisa lagi dibentuk, tidak lentur ya. Jadi biasanya setengah dingin gitu menjadi kental cairannya, maka itu kemudian dibentuk. Sehingga ada berapa perubahan wujud yang terjadi ketika membuat gulali? Betul, ada 2. Padat mencair, lalu cair menjadi padat atau yang disebut peristiwa membeku. Jadi yang pertama peristiwa mencair, yang kedua adalah peristiwa membeku. Nah, jadi anak-anak, jadi setelah gulanya ini memadat baru bisa dibentuk ya. Oke, kita sudah menyaksikan 2 peristiwa di sekitar kita, yaitu melihat petani garam dan yang kedua kita melihat proses pembuatan permen gulali. Bagaimana dengan yang ketiga? Mari lihat gambar ibu dahulu. Wah, cantik sekali. Kalian lihat gambar apa ini? Ya, ini adalah rerumputan. Di atasnya ada apa ya? Ya, itu titik-titik air. Sama dengan gambar yang di bawah, lebih jelas lagi. Titik-titik air ini yang kita sebut dengan embun. Ya, embun pagi. Kok disebut embun pagi, Bu? Karena biasanya muncul di pagi hari. Nah, peristiwa ini juga merupakan hasil perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud dari apa ke apa, Bu? Nah, embun itu asalnya adalah uap air di udara. Jadi, di udara kita ini kan banyak gas ya, Nak. Banyak uap karena air laut yang tadi siang panas menguap, air danau menguap, air paret menguap, bahkan air-air yang di dalam tanah atau yang ada di tumbuhan juga menguap. Nah, ketika malam hari, suhu udaranya menjadi rendah. Sehingga di malam hari kan biasanya suhunya dingin ya, karena rendah. Maka gas tadi atau uap ya, uap itu kan wujudnya gas. Ketika suhu udaranya rendah, uap tadi akan berubah
menjadi cair. Nah, itu menjadi titik-titik air itu yang disebut dengan proses pengembunan. Sudah berapa kita pelajari peristiwanya? Ada 3. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ini Bu Esti akan tunjukkan gambar kepada kalian. Gambar apa ini ya? Ada sinar matahari, kemudian memancarkan sinarnya, ada yang diserap, ada yang dipantulkan, kemudian ada kebakaran hutan, ada gambar mobil, ada asap-asap pabrik. Siapa bisa menebak? Ya, benar sekali. Ini adalah potret atau gambar yang menunjukkan peristiwa pemanasan global, atau bahasa Inggrisnya adalah global warming. Ya, mari kita bahas lebih lanjut. Anak-anak, pemanasan global atau global warming itu adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Ya, anak-anak, bumi itu sudah diciptakan Tuhan dengan suhu yang tepat, yang sempurna. Mengapa? Ya, agar ada kehidupan. Anak-anak coba bayangkan, kalau bumi kita suhunya rendah, pasti bumi kita ini dingin. Maka semua air akan berubah menjadi es. Apakah kita bisa hidup? Apakah tanaman bisa hidup? Apakah semua binatang bisa hidup? Tidak. Jadi, perlu kita syukuri bahwa suhu bumi itu sudah tepat diatur oleh Tuhan. Tetapi anak-anak, kemudian suhu bumi itu semakin lama semakin meningkat, menjadi lebih panas. Mengapa? Karena ulah manusia. Manusia sudah mulai menggunakan bahan bakar yang terbuat dari fosil, seperti bahan bakar minyak bumi. Untuk kendaraan yang menghasilkan emisi atau asap kendaraan, itu tidak aman untuk bumi, untuk manusia, untuk tumbuhan. Lalu ada asap-asap pabrik makanan, pabrik tekstil, banyak pabrik itu mengeluarkan limbah asap. Kemudian juga ada gas metana. Gas ini dari kotoran hewan. Anak-anak, nanti kita belajar bahwa dari kotoran sapi itu kita bisa membuat gas untuk masak. Bisa, karena memang kotoran sapi kotoran hewan itu mengandung gas. Itu anak-anak penyebabnya mengapa permukaan bumi kita menjadi lebih panas. Kalau sudah lebih panas, apa dong dampaknya? Dampaknya itu akan membahayakan semua penghuni bumi. Karena, satu contohnya, daerah kutub itu isinya adalah dataran es. Karena buminya panas, maka daerah kutub akan mencair. Ketika mencair, maka permukaan laut akan meninggi. Karena meninggi, nanti daratannya akan sebagian tenggelam, sehingga itu tidak aman untuk manusia dan hewan. Lama-lama nanti pulaunya atau daratannya akan tenggelam kalau permukaan air laut akan
terus meningkat. Selanjutnya akan ada perubahan iklim. Musim panas menjadi lebih lama atau musim hujan menjadi lebih lama. Ya, suhu udaranya juga mulai meningkat, panas atau bahkan dingin sekali. Biasanya musim kemarau 6 bulan, sekarang bisa lebih dari 6 bulan. Nah, semua itu akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan hewan, baik itu yang di permukaan tanah ataupun di dalam tanah. Kemudian akan ada gelombang panas. Panas banget karena yaitu tadi polusi asap, kemudian sinar matahari yang terjebak tidak bisa keluar dari atmosfer bumi kita, sehingga bisa terjadi kekeringan yang lama. Kalau sudah kekeringan akan mudah terjadinya kebakaran hutan. Jadi anak-anak, pemanasan global ini luar biasa, ya. Makanya kita sering merasakan sekarang panas luar biasa. Bagaimana Bu cara menguranginya? Ya, betul sekali anak-anak, tanam pohon yang banyak, kurangi penggunaan kertas, tisu sehingga pohon-pohon tidak ditebangi. Yang kedua, kurangi pemakaian bahan bakar. Makanya disarankan kalau hanya pergi sendiri naik angkutan umum. Ya, masih banyak cara-cara kita yang lain. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang gue sih akan tunjukkan gambar. Nah, ini gambar dari bagaimana pemanasan global itu bisa berefek, membawa dampak, ya. Karena buminya semakin panas, maka es ini akan mencair. Cairnya es itu akan meninggikan permukaan laut, dan laut akan menjadi panas, sehingga tidak aman untuk binatang-binatang. Kemudian terjadinya koral-koral yang rusak. Nih, koral ini sangat penting bagi kehidupan laut. Dan juga akan mengubah siklus kehidupan dari tanaman. Ya, karena panas akan berubah. Kemudian juga terjadi perubahan musim, perubahan iklim seperti Bu Esi katakan tadi. Ada badai yang lebih kuat. Kemudian perubahan pola atau perubahan waktu pada musim hujan atau musim kemarau, musim salju. Nah, itu juga menyebabkan terganggunya migrasi atau alur kehidupannya binatang-binatang. Ini akan menyebabkan tingginya temperatur dan gelombang panas. Kalau gelombang panas itu luar biasa, Nak. Kita bisa, kalau di Indonesia mungkin 37 itu sudah sangat panas. Nanti bisa naik 38 derajat. Itu panas sekali. Tapi di luar negeri itu ada yang sampai 40-41 derajat. Luar biasa itu panasnya. Ada beberapa yang meninggal karena tidak kuat. Itu diakibatkan gelombang panas. Ya. Sudah 4 contoh atau 4 bukti yang Ibu sampaikan. Ibu masih punya satu lagi, jadi ada 5 contoh, yaitu adalah daur air. Anak-anak tahu daur air atau namanya siklus air. Siklus air, daur air sama. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah water cycle. Ya, apa itu daur air? Daur air sama dengan siklus air atau siklus hidrologi. Itu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi,
evaporasi, dan transpirasi. Ya, atau sederhananya adalah sirkulasi air atau perjalanan air yang nggak berhenti. Jadi sirkulasi air itu sama dengan perjalanan air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, yang berikutnya adalah proses yang paling menentukan adalah yaitu pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci dari proses siklus air. Ya, karena air laut yang panas, semua air di permukaan bumi ya, itu panas, kemudian akan berubah menjadi uap. Ibu akan tunjukkan gambarnya nanti ya. Nah, setelah itu air menguap, berevaporasi. Evaporasi itu menguap. Kemudian jatuh sebagai presipitasi atau mengendap dalam bentuk hujan, salju, hujan es atau hujan salju, hujan gerimis, kabut. Nah, setelah ini Bu Esi akan tunjukkan ya gambarnya. Jadi sederhananya adalah semua air, apakah itu di permukaan, di dalam tanah, kemudian di tumbuhan, apabila terkena sinar matahari, maka air-air tadi itu akan menguap naik ke angkasa. Ya. Setelah itu berkumpul menjadi awan. Setelah berkumpul menjadi awan, tertiup angin, ketika tekanan udara rendah, maka akan jatuh lagi atau turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan, hujan air, hujan salju, hujan es, hujan gerimis atau kabut. Ya, jadi proses hujan itu salah satu proses ada di dalam proses daur air atau siklus air. Nah, ini anak-anak contoh gambar untuk menggambarkan bagaimana siklus air. Anak-anak lihat itu. Dimulai dari garis atau panah yang ada di laut. Jadi, semua cadangan air di permukaan bumi, di laut, di danau, di sungai, di gunung, di parit, di rumah, ya, atau bahkan di dalam tanah, apabila terkena panas matahari, maka dia akan menguap, ya, menguap, lalu berkumpul, ya, menjadi awan. Setelah itu, turun lagi. Jadi setelah jadi awan turun lagi berupa hujan atau hujan es. Nah, air yang turun ke bumi akan mengalir ke tempat yang rendah. Ayo, sifat air ya, salah satunya adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mengalir ke sungai, ke danau, ke permukaan, ke laut lagi. Dan ada yang meresap ke dalam tanah. Ya, nih lihat yang biru-biru di dalam tanah ini. Meresap ke dalam tanah, menjadi cadangan air tanah, yang nanti juga akan keluar. Ya, menjadi mata air yang keluar, akhirnya ada air terjun, gitu ya. Nah, apabila sudah keluar ke permukaan, maka kalau terkena panas akan menguap kembali dan begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Maka itu yang disebut dengan siklus air. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah ada 5 peristiwa yang berkaitan dengan
perubahan wujud. Menarik bukan? Masih banyak lagi di sekitar kita yang tidak bisa Bu Hesti sampaikan satu persatu. Oleh karena itu anak-anak, mari terus belajar dengan cara mengamati peristiwa-peristiwa di sekitarmu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.